Hari ini, marilah kita bersama-sama mempelajari firman Tuhan. Judul khotbah hari ini adalah Kristus Ansanghong yang membangun Sion. Kitab Yeremia tergolong kitab nabi-nabi besar. Di dalam Yeremia pasal 4 ayat 5 ada suatu hal yang sangat penting. Di situ tertulis bahwa orang-orang yang akan diselamatkan pada hari-hari yang terakhir harus pergi ke satu tempat. Di manakah itu? Tanpa tempat itu, tidak ada tempat di mana kita dapat diselamatkan dan diluputkan dari malapetaka terakhir. Ada firman nubuat, anak-anak surgawi yang terakhir harus masuk ke dalam Sion. Mari kita baca firman ini. Yeremia pasal 4 ayat 5 kita baca. Beritahukanlah di Yehuda dan kabarkanlah di Yerusalem. Tiuplah sangkakala di dalam negeri, berserulah keras-keras. Berkumpullah dan marilah kita pergi ke kota-kota yang berkubu. Angkatlah panji-panji ke arah mana? Ke arah Sion. Cepat-cepatlah kamu mengungsi, jangan tinggal diam. Itu maksudnya kita harus mengungsi kemana? Ke Sion. Sebab aku mendatangkan malapetaka dari utara dan kehancuran yang besar. Tuhan telah berkata bahwa umatnya yang terakhir harus melarikan diri ke dalam Sion. Tetapi, bagaimana kita bisa mencari Sion hanya dengan mengetahui bahwa kita harus pergi ke Sion? Di manakah Sion? Umat Tuhan yang terakhir harus pergi menurut petunjuk dari Roh Kudus. Tuhan berada di Sion, dan ada pengampunan dosa dan hidup yang kekal di dalamnya. Dan juga tertulis bahwa berkat besar dari penembusan yang disediakan Tuhan ada di Sion. Tetapi manusia tidak tahu tentang Sion itu. Jadi mereka mengembara dari laut ke laut. Walaupun begitu, mereka tidak akan menemukan Sion Tuhan. Pada akhirnya, mereka tidak akan memperoleh hidup yang kekal dan keselamatan. Marilah kita buka Mazmur, pasal 133, dan baca firman Tuhan tentang Sion. Mazmur pasal 133 ayat 1. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh, alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah, kemana? Ke Sionlah Tuhan memerintahkan berkat. Berkat apa? Kehidupan untuk selama-lamanya. Ya, betul. Tuhan memberikan berkat hidup yang kekal di Sion. Jadi umat Tuhan yang terakhir harus pergi kemana? Pergilah ke Sion, suara Tuhan. Demikianlah perintah Tuhan dan perkataan berkat Tuhan bukan? Marilah kita baca Mazmur pasal 132 ayat 12. Jika anak-anakmu berpegang pada perjanjianku dan pada peraturan-peraturanku yang kuajarkan kepada mereka, maka anak-anak mereka selama-lamanya akan duduk di atas tahtamu. Sebab Tuhan telah memilih apa? Tuhan telah memilih Sion. Ada sebanyak 850 ajaran agama di dunia ini. Dan mereka semua mengaku mereka mencari Tuhan dan mempercayai Tuhan. Tetapi hanya Sion saja tempat yang telah dipilih oleh Tuhan. Sebab Tuhan telah memilih Sion, mengingininya menjadi apa? Mengingininya menjadi tempat kedudukannya. Maksudnya, Tuhan memilih Sion sebagai rumahnya untuk selama-lamanya. Inilah tempat perhentianku selama-lamanya. Di sini aku hendak diam, sebab aku mengingininya. Perbekalannya akan kuberkati dengan limpahnya. Orang-orangnya yang miskin akan kukenyangkan dengan roti. Imam-imamnya akan kukenakan pakaian keselamatan. Dan orang-orangnya yang saleh akan bersorak-sorak dengan girang. Alkitab berkata,
Sion adalah tempat kediaman Tuhan selama-lamanya, bukanlah tempat untuk sementara. Sion adalah tempat perhentian Tuhan selama-lamanya sampai masuk ke dalam kerjaan surga. Selama-lamanya berarti tidak berakhir, bukan? Tuhan telah memilih Sion sebagai tempat perhentian Tuhan dan tempat kediamannya. Jadi, Tuhan memerintahkan umat surgawi yang terakhir untuk pergi ke dalam Sion. Kalau ada seseorang berkata, "Aku mau pergi ke Sion karena itu tempat yang begitu bagus." Bukankah kita harus mengetahui Sion itu di mana? Di manakah Sion? Mari kita pelajari tentang Sion melalui Yesaya pasal 33. Kita baca Yesaya pasal 33 ayat 20. Pandanglah Sion, kota apa? Kota pertemuan raya kita. Sion adalah gereja yang merayakan hari-hari raya Tuhan secara rohani. Sion adalah tempat merayakan hari-hari raya Tuhan. Pandanglah Sion, kota pertemuan raya kita. Matamu akan melihat Yerusalem, tempat kediaman yang aman, kemah yang tidak berpindah-pindah, yang patoknya tidak dicabut untuk seterusnya, dan semua talinya tidak akan putus. Di situ menunjukkan apa? Di Sion, kita akan melihat betapa mulia Tuhan kita. Seperti tempat yang penuh sungai dan aliran yang lebar. Perahu dayung tidak melaluinya, dan kapal besar tidak menyeberanginya. Sebab Tuhan ialah hakim kita. Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita. Hukum apakah yang didirikan Tuhan? Hukum perjanjian baru. Tuhan ialah Raja kita. Dia akan bagaimana? Akan menyelamatkan kita. Tali-talimu sudah kendor. Tidak dapat mengikat teguh tiang layar di tempatnya. Tidak dapat membentangkan layar. Pada waktu itu, orang akan membagi rampasan banyak-banyak. Dan orang-orang lumpuh akan menjarah-jarahan. Tidak seorang pun yang tinggal di situ akan berkata, "Aku sakit." Dan semua penduduknya akan bagaimana? Akan diampuni kesalahannya. Tuhan akan memberikan kepada orang-orang yang di dalam Sion pengampunan dosa dan keselamatan. Tuhan yang mengadakan hukum perjanjian baru bersama-sama kita di dalam Sion, tempat kita merayakan hari-hari rayanya. Namun demikian dalam Imamat pasal 23 tertulis tentang hari-hari raya Tuhan. Ada hari Sabat, hari raya mingguan, ada hari-hari apa sebagai hari raya tahunan, ada Paskah, roti tidak beragi, hasil pertama, hari raya 7 minggu, yaitu hari raya Pentakosta, hari raya Serunai, hari raya Pendamaian, dan hari raya Pondok Daun. Ini adalah hari-hari raya yang telah diadakan Tuhan bagi kita. Meskipun banyak ajaran agama di dunia ini, tidak ada gereja yang merayakan hari-hari raya ini. Bukankah hal ini mengherankan? Tetapi Tuhan kita telah mendirikan satu gereja yang merayakan semua hari raya ini. Nama gereja itu adalah Gereja Tuhan. Gereja Tuhan kitalah satu-satunya gereja yang merayakan ketujuh hari raya dalam 3 bagian dan hari Paskah yang sesuai dengan firman Tuhan itu. Jika begitu, bukankah kita dapat mengerti dengan mudah gereja manakah gereja yang Tuhan diami dan memberikan berkat hidup yang kekal dan pengampunan dosa? Kalau begitu, siapakah yang mendirikan tempat kediaman Tuhan di mana ada berkat hidup yang kekal itu? Hari ini, kita perlu memahami hal yang sangat penting ini. Oh Sion, kota pertemuan raya Tuhan, adalah gereja Tuhan kita. Kita tidak boleh hanya berpikir sedangkal itu tentang hal ini. Kita harus menemukan Tuhan yang ada di dalam Sion yang bersama dengan kita. Tuhan telah memberikan banyak nubuat supaya kita menemukan Tuhan melalui nubuat-nubuat di dalam Alkitab. Hari ini, marilah kita belajar nubuat tentang Sion di dalam Alkitab. Pertama, kita sudah belajar bahwa ada 2 jenis Sion, bukan? Ada Sion jasmani dan Sion rohani.
Sion Jasmani terletak di daerah Palestina, di mana orang-orang Israel tinggal. Raja Daud telah mendirikan Sion Jasmani ini. Jika begitu, siapakah yang mendirikan Sion rohani? Menurut Alkitab, Yesus Kristus mendirikan Sion rohani. Mari kita pastikan hal ini melalui nubuat Yehezkiel pasal 37. Yehezkiel pasal 37 ayat 24. Kita baca. Maka hambaku Daud akan menjadi rajanya, dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yakub, di mana nenek moyang mereka tinggal. Ya, mereka, anak-anak mereka maupun cicit mereka akan tinggal di sana untuk selama-lamanya, dan hambaku Daud menjadi raja mereka untuk selama-lamanya. Ketika Nabi Yehezkiel menulis nubuat ini, Raja Daud Jasmani sudah lama meninggal. Tetapi Tuhan berfirman, hambaku Daud menjadi apa? Menjadi raja mereka untuk selama-lamanya. Jadi, Daud di sini bukanlah Daud Jasmani. Tuhan telah menunjukkan kepada kita melalui nubuat orang yang akan muncul atas nama Daud sebagai seorang tokoh nubuatan. Alkitab menjelaskan, Raja Daud akan memerintah selamanya. Kalau begitu, siapakah hambaku Daud? Di dalam Yehezkiel pasal 37, marilah kita cari tahu jawabannya melalui Lukas pasal 1. Lukas pasal 1 ayat 31 kita baca. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi apa? Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Malaikat Gabriel mengatakan kelahiran Yesus. Yesus akan duduk di atas tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dengan demikian, Tuhan menggenapi nubuatan Yehezkiel pasal 37 di sini. Daud Jasmani dan Daud rohani. Daud Jasmani telah mendirikan Sion Jasmani. Jadi kita bisa yakin bahwa Daud rohani, Yesus Kristus, pasti akan mendirikan Sion rohani. Mari kita lihat Daud Jasmani telah menaklukkan Sion Jasmani dan mendirikannya. Mari kita baca 2 Samuel pasal 5 ayat 7. Tetapi Daud merebut kota pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Di dalam catatan Alkitab, kita bisa melihat pekerjaan pertama Daud setelah dia menjadi raja. Pekerjaan pertama Daud setelah dia menjadi raja adalah menaklukkan Sion. Jadi, ketika kita memahami Raja Daud dengan sepenuhnya, kita juga bisa memahami Sion sepenuhnya. Sama seperti Daud Jasmani telah menaklukkan dan mendirikan Sion. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Daud rohani adalah Yesus Kristus akan mendirikan Sion rohani, di mana kita dapat memelihara hari-hari raya Tuhan, bukan? Di dalam Yesaya pasal 33 ayat 20 tertulis, Sion kota pertemuan raya kita. Daud mendirikan Sion. Itu bermaksud bahwa Yesus mendirikan sebuah tempat di mana kita dapat merayakan hari-hari raya Tuhan. Jika begitu, Yesus telah mendirikan hari-hari raya apa dari perjanjian baru? Mari kita cari tahu itu. Matius pasal 26 ayat 17 kita baca. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus,
Pergilah ke kota kepada Sianu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba, di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku. Di antara ketujuh hari raya dalam 3 bagian, yang pertama adalah hari Paskah, bukan? Yesus telah merayakan hari Paskah dan mendirikan perjanjian baru pada hari Paskah itu. Mari kita buka Yohanes pasal 7. Yohanes pasal 7 ayat 2 kita baca. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, di dalam ayat 14 tertulis bahwa pesta itu sedang berlangsung. Di dalam ayat 37, pada hari terakhir dari hari raya Pondok Daun, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Dengan demikian, Yesus telah merayakan hari raya Pondok Daun. Di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 ada tertulis, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Hari Pentakosta adalah hari raya 7 minggu dari perjanjian lama. 7 kali 7 adalah 49. Hari raya 7 minggu ada pada hari setelah 49 hari. Makanya hari itu disebut hari raya Pentakosta dalam perjanjian baru. Semua orang kudus di gereja awal telah merayakan semua hari raya ini, menjunjung tinggi kehendak Yesus. Hari Paskah, hari raya roti tidak beragi, hari raya Pentakosta, dan hari raya 7 minggu. Hari-hari raya tersebut ada di dalam Alkitab dan sudah dirayakan oleh Yesus dan para rasulnya. Hari Sabat, hari raya mingguan juga sudah dirayakan oleh mereka. Tetapi, menurut nubuat Alkitab, Sion di mana hari-hari raya Tuhan dirayakan mengalami sesuatu. Sion akan dihancurkan menurut nubuat. Mari kita lihat nubuat tentang ini di dalam Daniel pasal 7. Daniel pasal 7 ayat 25 kita baca. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi. Yang maha tinggi adalah Tuhan, bukan? Jadi, yang mengucapkan perkataan yang menentang Tuhan adalah setan. Setan akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah apa? Mengubah waktu dan hukum. Dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Apakah maksudnya? Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum. Ia akan menghapuskan hari-hari raya kudus Tuhan. Kebenarannya adalah bahwa hari-hari raya Tuhan akan dihapuskan, menunjukkan bahwa Sion akan runtuh. Sion adalah tempat di mana kita merayakan hari-hari raya Tuhan. Tetapi, hari-hari raya Tuhan itu telah dihapuskan. Itu bermaksud Sion rohani juga runtuh. Di dalam Alkitab versi bahasa Indonesia sehari-hari tertulis, ia akan berusaha mengubah hukum-hukum dan pesta-pesta agama umat Allah. Alkitab bernubuat bahwa setan akan melakukan seperti itu. Nabi Yesaya telah meringkas hal ini dengan berkata, Sion akan diruntuhkan. Mari kita baca Yesaya pasal 51 ayat 3. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Secara rohani, Sion telah runtuh, artinya hari-hari raya Tuhan sudah dihapuskan. Setan telah mengubah semua waktu dan hukum Tuhan dan menghapuskan itu seluruhnya. Dalam kitab Yesaya tertulis tentang situasi itu. Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti apa? Seperti Taman Eden. Dan padang belantaranya seperti taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Menurut nubuat ini, Sion harus didirikan kembali dan dipulihkan kembali, bukan?
Setan telah mengubah waktu dan hukum, menghapuskan semua hari raya Tuhan. Menghapuskan hari raya Tuhan berarti Sion diruntuhkan. Tetapi seperti nubuat Yesaya pasal 51, Tuhan akan menghibur Sion yang sudah runtuh dan membuat padang gurunnya seperti Taman Eden, padang belantaranya seperti Taman Tuhan. Kapan hari itu datang? Mari kita baca Mika pasal 4 ayat 1. Akan terjadi. Kapan? Pada hari-hari yang terakhir. Gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari, kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem." Di sini, pada hari-hari yang terakhir, banyak orang pergi ke mana? Pergi ke Sion. Itu maksudnya, Sion akan didirikan bukan? Tanpa Sion didirikan, tidak akan mungkin banyak suku bangsa akan pergi ke Sion. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari, kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya." Peraturan, ketetapan, dan hukum Tuhan semuanya sudah dihapuskan. Pada hari-hari yang terakhir, Tuhan datang ke bumi ini sekali lagi dan memulihkan semua hukum kebenaran perjanjian baru ini, bukan? Sudah tertulis supaya kita berjalan menempuhnya. Walaupun setan telah menghapuskan semua hukum Tuhan, Tuhan memulihkan kembali semuanya. Tuhan membuat padang gurun seperti Taman Eden, tempat tandus seperti Taman Tuhan. Semua hari-hari raya Tuhan dari perjanjian baru telah dihapuskan. Namun demikian, melalui nubuat Nabi Mika, Tuhan telah menubuatkan bahwa satu persatu semua hari-hari rayanya akan dipulihkan oleh Tuhan. Penulis Mazmur telah mengungkapkan hal ini dengan jelas. Tuhan akan datang dan membangun kembali Sion yang sudah runtuh. Mari kita baca Mazmur pasal 102 ayat 2. "Tuhan, dengarkanlah doaku dan biarkanlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Janganlah sembunyikan wajahmu terhadap aku pada hari aku tersesat. Sendengkanlah telingamu kepadaku. Pada hari aku berseru, segeralah menjawab aku." Ayat 13. "Tetapi Engkau, ya Tuhan, bersemayam untuk selama-lamanya, dan namamu tetap turun-temurun. Engkau sendiri akan bangun, akan menyayangi Sion, sebab sudah waktunya untuk mengasihaninya, sudah tiba saatnya. Sebab hamba-hambamu sayang kepada batu-batunya, dan merasa kasihan akan debunya. Maka bangsa-bangsa menjadi takut akan nama Tuhan, dan semua raja bumi akan kemuliaan-Mu. Bila Tuhan sudah membangun apa? Membangun Sion. Siapakah yang sudah membangun Sion? Tuhan sudah membangun Sion, sudah menampakkan diri dalam kemuliaan-Nya. Satu hal yang perlu kita perhatikan adalah catatan membangun Sion. Kata membangun adalah build dalam bahasa Inggris. Tapi di dalam Alkitab versi bahasa Inggris, kata membangun diterjemahkan dengan kata rebuild. Karena Sion pernah runtuh, jadi Tuhan membangun kembali Sion. Makanya, dalam Alkitab versi bahasa Inggris tertulis dengan kata rebuild. Mari kita baca Mazmur pasal 87 ayat 5. "Tetapi tentang Sion dikatakan, seorang demi seorang dilahirkan di dalamnya, dan Dia yang Maha Tinggi menegakkannya."
Tuhan menghitung pada waktu mencatat bangsa-bangsa. Ini dilahirkan di sana. Siapakah yang maha tinggi? Tuhan sendiri menegakkan Sion. Di dalam Mazmur pasal 102 juga tertulis, Tuhan sudah membangun kembali Sion. Sion rohani adalah tempat yang didirikan dengan hari raya Tuhan. Jika hari raya Tuhan dihapuskan, Sion juga akan menjadi tandus dan runtuh. Kalau ada yang mencari kembali semua hari raya Tuhan yang sudah dihapuskan di bumi ini, siapakah dia menurut nubuat yang ada di dalam Alkitab? Tanpa Tuhan datang ke bumi ini, Sion sama sekali tidak bisa didirikan. Sekarang ini, ada sangat banyak gereja dan ajaran agama seperti banyaknya pasir di pantai laut. Tetapi adakah gereja yang merayakan ketujuh hari raya dalam 3 bagian? Adakah gereja yang merayakan semua hari raya dari Perjanjian Baru? Kenapa tidak ada gereja itu? Semua gereja itu bukanlah gereja yang didirikan Tuhan. Supaya Sion didirikan kembali oleh Tuhan, kebenaran apakah yang harus Tuhan bawa ke bumi ini? Tuhan harus membawa hari raya dari Perjanjian Baru. Tanpa hari-hari raya Tuhan, Sion tidak dapat berdiri. Hanya ketika hari-hari raya didirikan kembali, Sion dapat didirikan. 2000 tahun yang lalu, Tuhan telah mengadakan hari-hari raya Perjanjian Baru. Tetapi semua itu sudah dihapuskan oleh setan, musuh Tuhan. Alkitab berkata bahwa hanya Tuhanlah yang dapat memulihkan kembali semua hari-hari raya di atas bumi ini. Sekarang hari Sabat, hari Paskah, dan semua ketujuh hari raya dalam 3 bagian yang sudah hilang dipulihkan kembali. Karena siapakah yang sudah datang dan memulihkan kembali semua itu? Tuhanlah yang sudah datang dan memulihkan kembali itu semua. Pada hari-hari yang terakhir ini, siapakah yang mengajari semua anak-anak Sion tentang ketujuh hari raya dalam 3 bagian seperti Paskah, hari raya roti tidak beragi, hari raya hasil pertama dan hari raya pondok daun, dan hari Sabat yang sudah dipulihkan kembali dan diberikan kepada kita semua di Sion? Semua ini diajarkan oleh Kristus An-Sang-hong. Jika begitu, siapakah Kristus An-Sang-hong menurut nubuat dari para nabi di dalam Alkitab? Dialah Tuhan. Hanya Tuhan bisa memulihkan kembali ketujuh hari raya dalam 3 bagian. Hanya Tuhan bisa mengajari kita tentang hari-hari raya ini. Sekarang, ada sangat banyak gereja dan ahli teologi di dunia. Ribuan skripsi sudah dikeluarkan sejak dari zaman Yesus sampai dengan sekarang ini, bukan? Pernahkah muncul orang yang berkata, kita harus merayakan hari Paskah, hari Sabat, dan semua ketujuh hari raya dalam 3 bagian? Tidak ada. Kenapa? Hanya siapakah yang bisa melakukan pekerjaan ini? Hanya Tuhan yang Maha Tinggi akan mendirikan Sion menurut Alkitab. Di dalam Mazmur pasal 102, ada tertulis bahwa Tuhan membangun kembali Sion yang sudah runtuh. Tak seorang pun bisa memulihkan kembali ketujuh hari raya dalam 3 bagian, kecuali Tuhan. Kita sudah melihat Yesus merayakan Paskah di dalam Matius pasal 26. Betapa jelasnya itu. Di dalam Lukas pasal 22, Petrus dan Yohanes, salah satu murid Yesus, pergi mempersiapkan Paskah. Lalu Yesus merayakan Paskah bersama dengan murid-muridnya di ruang atas Markus. Meskipun ada catatan di dalam Alkitab, kebanyakan gereja sekarang tidak merayakan Paskah. Bukankah hal itu mengherankan? Kenapa mereka tidak merayakannya? Mereka tidak menerima Tuhan yang benar. Paskah ini dihapuskan di Konsili Nikea pada tahun 325 Masehi. Sejak saat itu, orang-orang yang merayakan Paskah dituduh sebagai pengikut ajaran sekte. Pemerintah sudah membuat undang-undang supaya orang-orang
tidak merayakan Paskah dan sudah membuat suatu kebijakan supaya orang-orang tidak merayakan hari Sabat. Dengan demikian, hukum Tuhan dihapuskan satu persatu. Semua hari raya Tuhan dihapuskan. Tuhan telah berkata bahwa kita harus pergi ke Sion. Walaupun kita tahu nubuat Tuhan itu, bagaimana kita bisa pergi ke Sion jika tidak ada Sion? Seseorang harus datang untuk membangun kembali Sion itu. Menurut nubuat, hanya siapakah yang dapat membangun Sion? Hanya Tuhan. Tanpa Tuhan tak seorang pun bisa membangunnya. Sekarang kita sudah merayakan hari-hari raya Tuhan di dalam Sion. Itu bermaksud, siapakah yang sudah datang dan bersama dengan kita? Tuhan sudah datang dan mencari kembali ketujuh hari raya dalam 3 bagian dan memberikan hari Sabat juga kepada kita. Dia juga mengizinkan kita merayakan hari Paskah, hari raya roti tidak beragi, hasil pertama, 7 minggu, serunai, hari raya pendamaian dan pondok daun. Tuhan telah menuntun kita untuk merayakan semua hari rayanya ini. Jadi, apa maksudnya itu? Sion yang sudah runtuh itu sudah didirikan kembali dengan sempurna. Sion sama sekali tidak bisa didirikan oleh seorang manusia. Hanya Tuhanlah yang bisa mendirikan Sion. Itu sudah tertulis di dalam Mika pasal 4. Dan di dalam Mazmur pasal 87 ada tertulis, Dia yang Maha Tinggi menegakkan Sion. Menurut semua nubuat Alkitab ini, Kristus Ansanghong sudah datang dan memulihkan semua ketujuh hari raya dalam 3 bagian yang sudah dihapuskan. Kristus Ansanghong adalah Tuhan yang datang untuk membangun kembali Sion pada hari-hari yang terakhir ini, menurut semua nubuat di dalam Alkitab. Meskipun Dia datang dalam tubuh, sama seperti kita, Dia adalah sungguh-sungguh Bapa Surgawi yang datang untuk menyelamatkan kita. Dia telah mengajarkan kita kebenaran tentang Ibu Surgawi. Dan untuk menyadarkan kita kebenaran itu, Dia sudah melaksanakan tugas Elia. Sesuai dengan ajaran Bapa Surgawi. Ada satu orang lagi, dia akan muncul setelah aku. Marilah kita ikuti ajarannya ini. Di dalam Wahyu pasal 22 ayat 17, Roh dan pengantin perempuan mengundang semua manusia di bumi ini untuk menerima hidup yang benar pada akhir zaman ini, bukan? Saya dan Anda semua sudah menerima undangan itu. Sebagai akibatnya, kita ada di mana sekarang? Kita ada di Sion sekarang. Kita boleh meyakini kita menerima keselamatan. Marilah kita panjatkan ucapan syukur, kemuliaan dan kehormatan kehadirat Bapa Surgawi Kristus Ansanghong di dalam Sion, di mana kita merayakan hari raya Tuhan. Dan juga marilah kita panjatkan ucapan syukur, kemuliaan dan kehormatan kehadirat Ibu Surgawi Yerusalem baru, mempelai Roh Kudus yang datang ke bumi ini untuk menyelamatkan kita. Sekarang, mari kita menjadi saksi Bapa dan Ibu untuk membanggakan Bapa dan Ibu kepada seluruh bangsa. Kalau saksi-saksi diam saja, siapa yang akan rugi? Dia yang diutus menjadi para saksi akan rugi. Ada penggugat dan terdakwa di pengadilan. Penggugat dan terdakwa, dua-duanya akan memanggil seseorang sebagai saksi mereka. Karena itu di dalam Yesaya pasal 62 tertulis, janganlah kamu tinggal tenang sepanjang hari dan sepanjang malam, sampai kemuliaan Yerusalem dinyatakan di seluruh dunia. Kita punya satu kewajiban untuk menyampaikan karunia yang sudah kita terima ini kepada semua orang di dunia. Kita harus mengajarkan kepada mereka, di mana Sion dan siapa yang akan mendirikan Sion. Yerusalem baru Ibu Surgawi mempelai Roh Kudus ada bersama kita untuk keselamatan kita. Mari kita beritakan kepada semua orang di dunia ini seperti ini. Saya menutup khotbah hari ini. Tuhan memberkati. Terima kasih.